Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pangaosan wonten dalem menika kita wiwiti kanthi wacan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengawasan Masjid Al-Tikra rahimakumullah, marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat ma'asalam tak lupa kita kirimkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, mudah-mudahan kelak kita semuanya dan keluarga besar kita yang kita cintai mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, wonten ing dalem menika lebet pertemuan ke-8 nggih insyaallah. Boten keras pun rong sasi ngisi ibadah berarti 8 pertemuan berarti kan rong sasi. Nyuwun pangapunten ya, pekan wingi Kemis boten saged ngisi amargi rihlah nggih wonten ing Merbabu, lereng Merbabu. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan merasakan air es. Bar maghrib rasane pun kados toyo es, napa mulih nak dalu wis tambah luar biasa masyaallah. Nganggen klambi niku pun dobel gangsal niku jek kademen. Di lereng Merbabu Selong, Selon apa Selon? Selong. Nggih, pokoke teng mriku lah. Jadi di sampingnya Merapi ini. Jadi Merapi ketinggal caket puncak Merapi. Pekan wingi pun diisi Ustaz Wahyudin namun boten melanjutkan bab yang di fikih sunnah. Jadi kemarin beliau mengisi tentang sholat rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah yang penting dan diperpentingkan dan kurang begitu diperhatikan. Maksudnya kadang Nabi mengerjakan dan kadang tidak, itu ghairu muakkad. Kalau yang muakkad memang betul-betul hampir nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ada yang mengatakan jumlahnya 12 rakaat, ada yang mengatakan 10. Nah 10 ini berarti qobliyah dzurnya namung 2 rakaat. Kalau qobliyah dzurnya 4 berarti jadinya 12 rakaat sehari. Jadi nanti dengan
sunnah rawatibnya 12 rakaat, sholat wajibnya 17 rakaat, niku sampun 29 rakaat. Digenepi tambah 11 supados komplit sekawan doso rakaat. Jadi sholat wajibnya 17 rakaat, sholat sunnah rawatibnya 12 rakaat, sampun 29 songlikur ditambah 11 berarti genep sekawan doso. Kalau jenengan berazam, bertekad saged sholat 40 rakaat tiap hari, yo mboten enten hadise ganjarane ngene nggih mboten enten. Cuman hanya azam bertekad supaya istilahnya apa nggih. Kenapa? Karena hal pertama yang dihisab besok kita di pengadilan Allah adalah sholat. Jadi sholatin niku pripun. Jadi nak sholatin pun saya mudah-mudahan amalan atau nilai-nilai yang lain itu nggih termasuk saya. Berarti nak sholatnya kita berazam sehari bisa 40 rakaat, niku masyaallah nggih. Niku pun 29 11 saking pundi? Saged 11 dibroke teng tahajud saged. Jadi 8 tambah 3 atau witir 3 tahajudnya mek 4 berarti 7. Nah, sisanya sholat duha niku nggih saged. Intinya sebisa mungkin kita kalau bisa itu sholat paling boten 40 rakaat sehari. Niku ikhtiar. Jenenge tiyang kan boten ngertos nggih ya. Wong tugas kita hidup dunia itu kan nabung, nyelengi. Nak celengane tambah kathah, dudahe nggih seneng nggih ya. Jenenge nak nyelengi nak kathah dudahe remen apa mboten. Nak celengane wis sithik dudahe besok astagfirullah celengan dipecah, lha kok mek kluning ora ana isine. Makanya semakin banyak kita nyelengi di dunia untuk akhirat, lah niku perlu remen benjang niku teng akhirate. Dadi sedekahe akeh, salate banyak itu kan remen benjang. Dan memang harus ikhlas. Percuma nak salate 40 rakaat tapi boten ikhlas nggih percuma. Yang kedua harus benar sesuai aturan. Jadi nak syukur rakaat ya aja ditambahi dadi 4 rakaat. Niku berarti boten leres. Kita semangat tapi keliru gitu kan. Harus ikhlas dan benar. Wonten dalam menika ya kita melanjutkan fikih ibadah tentang mengusap khuf. Nah, khuf niku bisa disebut sepatu nggih bisa, sandal tapi yang sandal sepatu nggih saged. Intine dhuwure niku enten tutupe. Nah, sandal biasa kan boten tutupan niku enten iji ketok drijine. Nah, berarti nak tertutup ya, itu namanya disebut khuf atau kita sering menyebutnya dengan sepatu. Adapun dasar pensyariatannya ya, hukum mengusap khuf diperbolehkan berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi berkata, para ulama sepakat atas diperbolehkannya mengusap khuf baik pada saat bepergian maupun saat bermukim. Nah, teng griya nggih angsal. Jadi jenengan nuwun sewu kok nembe gerah terus ning kasur ya niku ngagem sepatu niku nggih angsal boten napa-napa saking ngademe kan nggih sepatu nggih boten napa-napa itu boleh. Jadi tidak hanya untuk orang yang safar ya, nah safar itu umum wong lunga-lunga tindakan ngagem sepatu nggih niku nggih umum. Tapi nek ning omah kok sepatunan kok memanfaatkan rukhsah, ini namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kan sebenarnya kita itu kan wajib mengusap kaki. Apa namanya? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi jika kamu akan pergi sholat maka basuhlah wajah dan tanganmu dan usaplah kepala dan kaki.
Jadi dalam rangka ini kaki yang harus diusap, tapi gandeng ada persoalan. Nah, ada problem yang menghalangi kita mengusap kaki, maka kita diperbolehkan mengusap yang membungkus kaki. Nah, jadi sebuah keringanan atau rukhsah. Kados tiang tindakan ya, niku safar niku angsal salate dijamak qashar. Jamak tidak cuman harus ketika bepergian, pas udan deres salat maghrib udan deres banget derese, nah itu langsung melanjutkan isya mboten napa-napa. Tapi 4 rakaat, mboten 2 rakaat. Kenapa? Karena bukan safar. Di maghrib 3 rakaat, selesai salam ya, langsung Pak Selamat komat ya, salat isya 4 rakaat niku angsal ya, dijamak ketika hujan deras. Nah safar perjalanan itu tambah lagi di porting ya, yang harusnya 4 jadi 2. Perjalanan duhur nabrak asar dengan perjalanan kurang lebih 80 kilo, nah, itu boleh asare 2, duhure 2 digabung, namanya jamak qashar utawa qashar rasan. Boten dijamak tapi dikosor, duhur langsung 2. Terus mangkat perjalanan asar 2, niku nggih angsal. Kantun milih saya sing pundi sing jenengan sekeco sing. Jadi boleh saat bepergian maupun saat bermukim. Baik disebabkan adanya suatu keperluan ataupun tidak. No, rene keperluan nggih angsal. Jadi boleh saja. Termasuk bagi perempuan yang tinggal di rumah. Nah, ini ibu nggih kan boten nate tindakan atau jarang bepergian. Ning omah terus sepatunan. Niku angsal, boten napa-napa ya. Kemudian kita mempraktekkan keringanan ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, segolongan ulama hadis menegaskan bahwa diperbolehkannya mengusap khuf berdasarkan pada hadis yang mutawatir. Mutawatir niku watah, perawinya banyak sekali, enggak cuma satu jalur. Jadi sahabat Nabi kan kathah. Jadi sahabat iki yo ngriwayatkan jalur oke, niki nggih ada jalurnya, sini ada jalurnya, namanya mutawatir. Nah, hadis ahad itu jalurnya cuma satu. An Umar radhiyallahu, terus Umar cerita ke siapa? Ini ke ini ke ini. Ini Umar tok. Abu Bakar orang meriwayatkan, Aisyah enggak meriwayatkan, namanya hadis ahad. Ini termasuk hadis mutawatir. Bahkan jumlah perawinya lebih dari 80 orang perawi. Jadi sangat banyak perawinya. Termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 6 sisanya. Itu meriwayatkan tentang keringanan membasuh khuf. Dari sekian banyak hadis yang paling kuat untuk dijadikan dalil atau diperbolehkannya mengusap khuf adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari Hamman An-Nakhai radhiyallahu anhu. Dia berkata, Jarir bin Abdullah buang air kecil, lalu wudu dan mengusap kedua khufnya. Ada yang bertanya kepadanya, engkau melakukan ini padahal engkau tadi habis buang air kecil. Jarir menjawab, ya, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil, lalu wudu, kemudian mengusap kedua khufnya. Jadi niki pipis. Jadi pipis niku bar pipis langsung wudu, nganggo sepatu cuma diusap sepatunya. Jadi tidak dilepas, tidak dibasuh kakinya, tapi hanya lewat sepatunya. Ini dilakukan oleh Jarir. Jarir bin Abdullah yang dia ditanya, yo Nabi yo ngeten niki. Ibrahim berkata, di sini menjadikan para ulama merasa kagum karena Jarir masuk Islam sesudah turunnya surah Al-Maidah. Dengan kata lain, Jarir baru masuk Islam pada tahun ke-10 Hijriyah.
setelah turunnya ayat wudu yang menyatakan wajibnya membasuh kedua kaki. Jadi Nabi hampir meninggal. Jadi sudah 10 Hijriah kan sudah Islam sudah sempurna. Makanya surah terakhir Al-Maidah yang diturunkan. Dengan demikian hadis tersebut menjelaskan maksud ayat tentang wajibnya membasuh kedua kaki bagi yang tidak memakai khuf, sedangkan yang memakai khuf diwajibkan mengusap khufnya. Karena itu hadis ini mengkhususkan atau mengecualikan keumuman ayat wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi apa istilahnya sebagai keringanan ya. Tadi ini gua nggih. Untuk yang safar dipersilahkan, yang mukim juga diperbolehkan, maksudnya boten tindakan ya. Habis buang air kecil itu juga tidak harus mengusap kaki, tapi boleh mengusap khuf yang dipakainya. Berikutnya disyariatkan mengusap kaos kaki. Kalau tadi khuf, ini kaos kaki. Mayoritas sahabat berpendapat bahwa mengusap kaos kaki hukumnya boleh. Abu Daud mengatakan di antara para sahabat yang mengusap kaos kaki adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Al-Bara' bin Azib, Anas bin Malik, Abu Mamah, Sahal bin Sa'ad, dan Amr bin Quraish. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas juga pernah berbuat demikian. Perkara yang sama juga diriwayatkan dari Ammar, Bilal bin Abdullah bin Abu Aufa, dan Ibnu Umar. Dalam kitab Tahdzib As-Sunan, Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwa Ahmad berkata, mengusap kaos kaki hukumnya boleh. Tujuan mengemukakan pendapat Ahmad ini karena menimbang kapasitas gabungan dan kapasibilitas yang dimilikinya. Alasan utama diperbolehkannya mengusap kaos kaki sebagaimana pendapat yang ditemukan para sahabat dan atas dasar qiyas yang sharih, sebab antara kaos kaki dan khuf tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, hukum diperbolehkannya mengusap khuf dapat dianalogikan pada hukum diperbolehkannya mengusap kaos kaki. Nah, berarti kan ting griya, ting dalem. Nah, niku kan kula cerita ngagem sepatu. Nah, saniki ngagem kaos kaki rasan niku angsal betul saja dicopot. Jadi kita wudu ya. Nah, makanya disebutkan syarat berikutnya gini dari ke situ. Posisinya itu saya baru menjelaskan tentang diperbolehkannya ketika mukim dan safar. Di rumah ibu-ibu kaos kakian ya, pas ajeng memperbarui wudu ya, itu wudu setelah tadi habis buang air kecil ya, itu semuanya sampai kaki tidak usah dilepas kaos kakinya, cukup diusap kaos kakinya. Niku diperbolehkan, dikiaskan dengan mengusap khuf tadi. Jadi sepatu boleh, maka kaos kaki juga diperbolehkan. Pada mulanya Abu Hanifah tidak membolehkan mengusap kaos kaki yang tebal, tetapi kemudian dia membolehkannya, yaitu menjelang 3 atau 7 hari sebelum wafatnya. Ini ada pendapat dari Abu Hanifah ya, beliau dulu tidak boleh mengusap kaos kaki yang tebal. Pada saat itu Abu Hanifah mengusap kedua kaos kakinya yang tebal yang dipakai saat beliau sakit. Nah, ini makanya Masya Allah, Islam itu rukhsah. Abu Hanifah berkata kepada orang yang menjenguknya, saya sekarang melakukan hal yang telah saya larang pada masa lalu. Saat diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berwudu kemudian mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandal beliau. Jadi Abu Hanifah dulu ketika beliau belum sakit, nah ini kan ketika beliau sakit itu tidak membolehkan ya, kaos kaki itu diusap. Tapi ketika beliau sakit ya, kemudian beliau membolehkan mengusap kaos kaki. Sebagaimana dibolehkan mengusap kaos kaki, dibolehkan juga mengusap segala yang menutupi kedua kaki seperti kain perban. Nah, jadi pas gerah nggih kena nopo pacul nopo terus diperban. Nah,
niku angsal dibasuh. Dengan kata lain dibolehkan mengusap apa saja yang dibalutkan pada kaki, baik disebabkan karena kedinginan, takut lecet pada kaki, adanya luka dan sebab lain. Ibnu Taimiyah berkata, pendapat yang benar ialah dibolehkan mengusap perban kaki, bahkan dibolehkan mengusap perban lebih diutamakan daripada khuf dan kaos kaki, karena perban dipakai untuk melindungi luka dan apabila ditanggalkan dapat membahayakan seperti kedinginan atau kesakitan, karena ada enten lukanya kalau kena air dia merasakan perih. Nah, itu tidak perlu dibuka balutannya. Narin kan sering enten perban ya, namung kain kok dadak kainnya dibuka terus diusapkan nggih saake ini kasihan. Makanya dibalut dengan perban apa kain ya, kemudian cukup diusap kainnya, itu angsal. Kulit kaki menjadi lecet karena takut lecet atau luka yang takutnya nanti semakin tambah parah jika terkena air secara langsung. Syarat-syarat mengusap khuf dan sejenisnya. Dibolehkannya mengusap khuf dan yang sejenisnya dengan syarat pada saat ia memakainya berada dalam keadaan suci. Nah, niki sing penting niki. Jadi sebelum memakai khuf, sebelum memakai kaos kaki, ya sebelum dibalut kakinya tadi itu kena sakit itu dalam keadaan sudah berwudu. Harus wudu dulu sebelum memakai sepatu atau memakai kaos kaki. Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, pada suatu malam saya bepergian bersama Rasulullah, lalu saya menuangkan air dari sebuah bejana untuk keperluannya, maka beliau membasuh muka, kedua lengannya dan mengusap kepalanya, kemudian saya membungkuk untuk membuka khuf yang dipakainya. Namun beliau bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biarkanlah keduanya sebab aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap kedua khufnya. Nah, ini ada sebuah hadis ya dari kisah dari Rasulullah ya. Beliau dibantu berwudu. Nah, dibawakan air dalam bejana, beliau wudu. Pas kebetulan baru pakai sepatu. Pas pun rampung kantun sepatu ajeng dicopot kali sahabat niki. Nah, kata Nabi ora usah dicopot. Nah, mergo aku nganggone mau wis wudu. Nah, jadi beliau pakai sebelum pakai itu sudah dalam keadaan wudu dulu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Al-Humadi ya, meriwayatkan dalam musnadnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, kami bertanya wahai Rasulullah, bolehkah kami mengusap khuf? Beliau menjawab, boleh bila keduanya dipasang dalam keadaan suci. Jadi diperhatikan kalau kita belum suci nggih, apa ngagem sepatu. Nah, maksudnya nak punya keinginan aku kok nak ning jalan, ning dalan ya kan nuwun sewu. Safar niku kan kadang-kadang mampir ning rest area ya, mampir ning toilet, ampun ning masjid nggih. Ame pipis sering masjid niku klentu niku. Pergian pipis yo ring pom bensin, ning rest area. Aja, Pak mampir masjid, Pak, supire kon mandek. Asin apa sing pipis masjid dipipis. Masjid kangge salat awat story tok nggih. Mandeke nggih pom bensin apa toilet napa rest area. Jangan cari masjid untuk pipis niku kelentu. Meskipun ya boleh tapi kan nggih, masa tujuannya dari masjid pipis. Karena ada orang itu nggak pernah ke masjid, pas bepergian bisa melu ning masjid melu pipis. Nah, ini kan kebangetan. Jadi sebelum bepergian tindakan saking dalam ya niku sudah siap. Persiapan semuanya, wudu, bersih, baru pakai sepatu. Nah, ngagem sepatu, naik bis, perjalanan minggir, penumpang ada yang ke toilet mampir pom bensin apa ting rest area, jenengan
ke kamar mandi, ya, ikut pipis, keluar wudhu, nah sepatunya betul tadi lepas. Jadi hanya diusap khufnya, jadi wudhu biasa meninggalkan kaki yang tidak sederhana, hanya diusap saja. Ini sekecol nih, jadi keringanan yang diberikan dalam agama Islam, masya Allah. Kecuali nak toiletnya kon nyopot sepatu, wah ini pripun meleh. Betul di toilet harap lepas alas kaki, no biyen wis kon nyopot mlebu toilet kaya mlebu masjid ya. Dia harus padahal kan wis enek jasa kebersihan ya. Masa ke sepatu orang tua mlebu toilet ini kan. Jadi kita harus perhatikan ya sebelum memakai sepatu, sebelum memakai kaos kaki. Syukur-syukur niku pas perban niku nggih. Tapi kan kita nggak bisa jamin nun sewu nggih. Wong loro itu kan rasa diperkirakan. Pas kondisi pas mboten wudu kebacok pacul. Nah, ini kan nggih rekoso. Kalau pas seperti itu silakan dikira-kira lah. Pas pertama kali diusap niku diperkirakan ya. Jangan mungkin kelukanya dari sedikit atau mungkin sekali aja ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena luka kan biasanya harus dibersihkan dulu. Jadi kena pison apa kan tuh harus dibersihkan dengan air juga ya. Dibersihkan bersih baru diperban supaya nggak ada penyakit di situ. Nanti kalau ada kotoran atau apa itu kan nanti jadi infeksi. Harus dibersihkan termasuk kaki ya. Niku nawane kados ngoten ya minta izin wudu sekalian. Jadi wudu terakhir niku basuh sendiri aja kakinya biar nanti ketika begitu pakai perban atau dibalut kakinya ya makanya betul saat dicopot balute langsung diusap aja pas wudu diusap niku angsal mboten napa-napa. Ibu-ibu nggih ngoten teng dalem ya pas niki kasus mungkin sare. Nah, sare niku kan napa istilahnya kondisi kan kadang-kadang kita pergi kamar mandi. Pas sebelum tidur kita disunahkan apa? Berwudu dulu ya. Syukur bisa sholat witir. Angsal sak rakaat angsal 3 rakaat diperbolehkan. Witir sare jam setunggal dalu ketoyan. Nah, ke belakang posisi nganggo kaos kaki. Nah, enggak apa-apa. Begitu kamar mandi, selesai hajat, wudu ya, terus wudu kaos kaki diusap aja. Betul usah dicopot. Nah, dicopot itu kan asrep. Dan masya Allah niki kula ngraske piyambak wingi niku pas di selone napa selon niku pas wudu niku tangan nggih pun asrep niku, toya pun asrep. Terus wudu biasa. Nah, puncak dinginnya justru ketika menyiram kaki. Langsung munggah kabeh niku langsung. Jadi mungkin kaki itu banyak saraf nopo-nopo ngoten nggih. Jadi begitu ngusap kaki, niku langsung waduh ini langsung raos munggah niku sawan langsung bredeg ngoten niku. Padahal pas cuci tangan, kumur-kumur, basuh muka, terus tangan niku mboten pati adem. Begitu giliran terakhir mek celeng masya Allah langsung. Makanya ini penting ya. Jadi kita punya rukhsah keringanan tidak usah dilepas niku masya Allah. Terutama sing manggene wonten niku di puncak gunung, teng Tawangmangu niku masya Allah niki matur nuwun sangat dengan syariat yang diperbolehkan kita tidak usah melepas kaos kaki atau melepas sepatu. Karena memang kaki niku sarafnya mungkin kathah ya. Dan tiang sedon niku biasanya dingin juga dari kaki. Jadi kakinya sudah dingin, itu langsung munggah, itu adem seret, munggah niku. Kadang niku tangane nopo wajahnya masih hangat, kakinya sudah dingin. Jadi mulai dari kaki dulu munggah, seret. Dan kalau kita baca hadis tentang siksa yang paling ringan di neraka, itu adalah dia dipakai sendal dari api dan otaknya mendidih. Ini siksa yang paling ringan di neraka. Berarti kan ada hubungannya nggih saraf niku kaki langsung wah mriki. Celang makane kula ngrasake celang langsung sawah langsung pademen masyaallah. Tapi begitu kaki sudah dikeringkan ya, dibungkus kaos kaki, pakai sepatu, pun nanget rasane, pun benten.
Jadi beda dengan ketika langsung nelapak ning jobin napa ning keramik napa niku langsung rasanya beda kalau kita membalut kaki supaya tidak kedinginan. Berikutnya tempat mengusap. Tempat yang disyariatkan mengusap khuf adalah bagian atas khuf. Hal ini berdasarkan pada hadis Al-Mughirah radhiyallahu ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas khuf. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi yang menyatakan hadis ini hadis hasan. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ia berkata, seandainya agama dihasilkan berdasarkan akal pikiran, tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Ini kalau kita berislam hanya karena logika, itu nak dipikir-pikir sing kena najis kan ngisore nggih ngandhape kan. Gini apa sih diusap malah atasnya. Itulah syariat. Jadi tidak murni semata-mata karena logika. Jadi kalau kita mikir-mikir loh Islam ku dipikir-pikir nggih ora masuk akal janjane. Kados kenapa yang membatalkan wudu kok kentut? Kentut kok sing metu kok kono sing dia baso kok malah liyane gitu kan. Kok ora bokonge ngono nggih. Padahal sing keluar situ. Nah, kalau kita pakai logika ngoten, termasuk khuf tadi. Khuf itu kan justru yang kena kotoran kan yang bagian bawah. Tapi yang diperintahkan membasuh yang atasnya doang, dhuwure tok. Ngandhape betul saja dibasuh. Itulah Islam, bahwa Islam itu tidak mengandalkan hanya akal pikiran atau logika, tapi berdasarkan wahyu. Terus yang sing menganalogikan tayamum ketika junub, karena dia belum punya ilmu. Rumah junub mandi besar itu kan semua tubuh. Karena dia pakai analogi pikiran, berjunub dia nggak ada air, gulung-gulung ning pasir. Nah, di kena kabel lho kowe gulung-gulung kan lho kan gantine adus gitu kan. Karena tayamum kan pakai debu kan mosok nak adus mandi besar kan semuanya tubuh. Kalau junub kudune ya gulung-gulung ning lemah, itu enggak. Tayamum ya seperti biasa meskipun sedang junub, itu sama caranya. Tidak kemudian ketika junub ya, kemudian tayamumnya gulung-gulung niku mboten. Karena dia hanya pakai logika, mboten ngagem wahyu atau tuntunan syariat. Salajengipun masa berlaku mengusap khuf. Nah, ini ada masa berlakunya. Mboten berhari-hari mono terus mboten. Jadi kita seseorang yang bermukim ya dibolehkan mengusap khuf selama sehari semalam. Sedangkan orang yang bepergian dibolehkan selama 3 hari 3 malam. Jadi ibu-ibu ning dalem niku wau nggih mancing apa namanya sari. Nah, niku sudah kondisi berwudu ya. Habis ketoyan wudu lagi mengusap khuf ya. Selama belum 24 jam ya, khufnya enggak dilepas, masih boleh diusap ketika berwudu lagi. Tapi nampun balik bari sak melih pun 24 jam niku nggih harus memperbarui wudu, diusap kaos kaki dibuka, diusap kakinya. Mboten asal mengusap kaos kaki rasa, termasuk pakai sepatu. Kalau mukim hanya 24 jam. Kalau safar itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nggih tidak Jakarta lah gampangane. Tapi kan biasanya nampun dugi mereka kan nggih copot-copot barang, ada mandi dan sebagainya. Nah, niki biasanya napas teng alas ya, tadi itu penting naik gunung. Nah, ini kan nggak ada air dan sebagainya susah itu kan. Itu penting niki. Diperbolehkan 3 hari 3 malam ya. Tidak usah melepas sepatu. Sofwan bin Asal radhiyallahu berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya mengusap khuf apabila ia dipasang dalam keadaan suci selama 3 hari ketika dalam perjalanan dan sehari semalam ketika bermukim.
namun kami disyaratkan memakainya dalam keadaan suci dan tidak dibenarkan menanggalkannya kecuali ketika junub. Dan boten angsal dilepas, niki sing penting. Jadi pertama saat make itu dalam keadaan suci, ya. Terus mengusapnya nanti ketika memperbarui wudu itu belum dilepas setelah suci tadi itu. Tapi najan pun kadung dilepas sepatune, napa pun dilepas kaos kaki niku keringanannya sudah hilang. Jadi kada diusap kakinya pas wudu. Tidak boleh wis dicopot ya terus dienggo meneh terus diusap, niku mboten asal. Kecuali wudu dulu. Wudu dulu ya, kakinya diusap pakai sepatu terus batal niku bar ketoyan. Wudu yang berikutnya tadi boleh diusap. Jadi batasan sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk safar itu syaratnya adalah ketika tidak dilepas selama waktu itu. Nah, sare kan nggih boten dicopot ya. Jadi kaos kaki tebal pas kondisi sare ya, ketoyan berkotoan wudu meleh terus sare meleh ya. Terus sampai pagi. Nah, pagi nak menawa pun boten adem dicopot. Nah, pas dicopot niku berarti sudah batal, sudah hilang waktu 1-2 kali 24 jamnya sudah hilang. Jadi harus dimulai lagi. Jadi cara menghitungnya adalah ketika saat makainya. Pas wudu ngagem kaos kaki itu sudah dimulai, sudah berjalan waktunya. Terus pamane ngageme jam 09.00 dalu, terus nggak dilepas sampai jam 9 malam itu sudah habis waktunya. 3 hari juga sama, berangkat mau bepergian habis sisa ya jam 8 pergi pakai sepatu selama 3 hari nggak dilepas sama sekali ya. Sampai hari yang ketiga baru dilepas, itu nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Imam Tirmidzi dan Nasai turut mengkategorikannya sebagai hadis sahih ya. Suraih bin Hani RA berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang mengusap khuf, namun dia menjawab, tanyakanlah kepada Ali sebab dia lebih mengetahui masalahnya daripada aku. Ia juga sering bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun mendatangi Ali dan bertanya kepadanya mengenai perkara tersebut. Ali berkata, Rasulullah pernah bersabda, lil musafiri salah satu ayyam walayalihinna walil mukimi yaumun walaylah. Mengusap khuf itu untuk yang musafir 3 hari 3 malam ya, untuk yang mukim itu sehari semalam. Itu diperbolehkan untuk jangka waktunya yang apa namanya diperbolehkan, tidak boleh melepas, tidak melepas khuf. Tapi kalau sudah melepas berarti sudah batal, maksudnya tidak keringanannya sudah batal, nggak ada keringanan lagi. Salajengipun cara mengusap. Seorang sudah berwudu lalu memakai khuf atau kaos kaki, dibolehkan mengusap khuf atau kaos kaki setiap kali hendak wudu sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Keringanan ini dapat dipergunakan selama sehari semalam bila ia bermukim dan 3 hari 3 malam bila ia dalam perjalanan. Kecuali jika junub, ini ada kelewatan nggih. Pas dilepas ya, nggak ada persoalan apa-apa. Mungkin wis ora butuh, kita wis ora adem, dicopot. Nah, ini sudah hilang rusuhnya. Atau pas junub, itu harus hilang rusuhnya, nggak boleh lagi. Tidak ada mengusap kaos kaki atau khufnya. Kecuali jika junub maka ia wajib menanggalkan khuf atau kaos kakinya sebagaimana penjelasan pada hadis Sofwan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau wangsuli memakai khuf ya, sebelum memakai harus dalam keadaan berwudu lebih dahulu ya. Boleh kaos kaki rasan ya, boleh sepatu boleh dua-duanya silakan ya. Kemudian ketika ketoyan tidak harus melepas kaos kaki, tidak harus melepas sepatu, hanya mengusap bagian atas, bagian bawah boten usah diusap. Jadi wudu seperti biasa, pas giliran kaki hanya cukup diusap bagian atasnya mawon, yang bagian yang lain tidak usah diusap. Niku sudah menggugurkan kewajiban kita berwudu. Terus sholat, sholat sepatunan.
Tapi yang penting masjid. Nah, masjid sepaturan yo geguyutian. Nah, di Tawangmangu kula winginane nggih anu ningali ya. Ke masjid salat subuh kaos kakian. Beberapa mbah-mbah itu pakai kaos kaki niku. Nah, itu diperbolehkan. Pas sholat ya, delalai batal, nah, wudu itu nggih angsal, kaos kaki namung diusap. Nah, betul usap dicopot, dibasuh nggak usah. Karena di Tawangmangu ya jangan bersopiambang, kondisinya seperti itu ya, dinginnya bukan main. Jadi diperbolehkan keringanan yang disarankan dalam Islam dalam mengusap kaos kaki atau khuf. Beberapa hal yang membatalkan mengusap khuf. Mengusap khuf menjadi batal disebabkan adanya beberapa perkara berikut ini, yaitu masa berlaku yang ditetapkan habis. Nah, ini untuk yang mukim hanya sehari semalam. Kalau sudah lebih berarti sudah habis, nggak boleh mengusap lagi, harus mengusap kaki ya. Atau yang safar 3 hari 3 malam, itu waktu habis 3 hari 3 malam pun harus memperbarui wudhu dengan mengusap kaki. Yang kedua junub. Junub berarti tidak ada keringanan untuk mengusap khuf atau kaos kaki. Yang kedua junub, yang ketiga menanggalkan khuf, nggak ada junub, waktunya belum habis tapi dicopot. Nah, ini berarti sudah hilang keringanannya. Harus ketika wudhu ya diusap kakinya ya biasa normal, dipakai lagi kaos kakinya baru mulai diperbolehkan menggunakan keringinan mengusap khuf tersebut. Apabila tempo yang ditetapkan habis atau khufnya ditanggalkan sedangkan ia telah berwudu sebelumnya, maka ia cukup membasuh kedua kakinya. Nah ini masih ada kondisi suci ya. Kemudian dia sudah belum habis ya. Apabila tempo yang ditetapkan sudah habis waktunya ya, khufnya dicopot ya, tapi dia sudah berwudu, maka cukup dibasuh kakinya. Itu memperbarui temponya. Jadi kan sedinten nggih 24 jam. Ya. Itu dia masih kondisi berwudu, tidak ketoyan nggih. Jadi dia berwudu masih suci ya. Kemudian iki wis entek wektune ya. Terus dicopot kaos kaki cuma diusap aja. Tapi ketusnya kan enggak betul masuk akal nggih. Mosok sedina sewengi ora ketoyan. Wong ketoyan kan sering ya. Enggak mungkin kalau enggak ketoyan. Itu hanya kondisi yang dijelaskan di keterangan di sini ya. Apabila waktunya sudah habis kemudian dia pengen memperbarui lagi, itu hanya dilepas khufnya, hanya diusap saja. Makatan yang dapat saya sampaikan, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya pribadi, marilah kita akhiri alhamdulillah dan kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Pak.